Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Janatunisa dengan NIM 1908106186 dari kelas Biologi E semester 3. Saya akan membahas mengenai jenis-jenis bioteknologi dan pemanfaatannya. Berikut penjelasan. Bioteknologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi berupa mikroorganisme yang dapat membantu proses bioteknologi seperti bakteri, fungi, virus, dan lain sebagainya. Jenis bioteknologi dibagi menjadi dua. Pertama, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kita akan bahas terlebih dahulu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Berikut adalah contoh pemanfaatan dari bioteknologi konvensional. Pertama ada anggur dan bir dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, yogurt dengan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, tempe Rhizopus stolonifer, roti Saccharomyces cerevisiae, keju dengan Lactobacillus dan Streptococcus, dan lain sebagainya. Proses pembuatan dari bir atau anggur. Pertama dengan memasukkan air mineral, potongan buah, dan gula pasir. Kemudian dicampurkan dan direbus selama 30 menit. Kemudian pemindahan cairan MASH ke fermentor dan disaring. Kemudian diinokulasi ragi atau pemberian ragi dan difermentasi selama 2 bulan. Setelah 2 bulan maka akan jadilah bir atau anggur. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Meliputi sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja dengan cara yang dapat diprediksi untuk dikendalikan. Tujuannya untuk mengubah organisme atau menghasilkan jaringan yang modern. Contoh pemanfaatannya yaitu dengan kultur jaringan. Tumbuhan merupakan teknik menumbuhkan bagian tanaman baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. Kultur jaringan dapat dilakukan karena adanya sifat totipotensi, yaitu kemampuan setiap sel tanaman untuk tumbuh menjadi individu baru bila berada dalam lingkungan yang sesuai. Berikut adalah proses dari kultur jaringan. Tumbuhan diambil. Jaringan tumbuhan yang diambil itu disebut dengan explant. Explant nanti akan ditumbuhkan dalam suatu media yang berisi berbagai macam nutrisi untuk tumbuh kembang si tumbuhan. Nah, explant nanti akan tumbuh menjadi kalus atau massa dari sel tumbuhan. Kalus tersebut akan tumbuh menjadi plantet, tumbuhan yang sudah utuh, ada akar, batang, dan daunnya. Nah, plantet tersebut nanti akan diperbanyak atau digerminasi. Nah, dari proses germinasi tersebut akan masuk dalam proses aklimatisasi. Aklimatisasi ini, tumbuhan tersebut akan dipindahkan dalam suatu pot yang berisi tanah. Contoh yang kedua yaitu cloning. Cloning dengan transfer inti yaitu pemindahan inti sel yang satu ke sel lainnya sehingga diperoleh individu baru yang memiliki sifat baru sesuai inti yang diterimanya. Cloning dengan transfer inti dilakukan dengan menggunakan sel somatik sebagai sumber gen. Contoh cloning dengan transfer inti adalah dengan domba Dolly. Berikut gambaran dari proses cloning. Ada pendonor pertama yang merupakan domba jantan atau betina yang nantinya akan diisolasi sel somatisnya atau sel tubuh, misalnya sel penjara susu. Kemudian yang kedua, ada pendonor kedua yang merupakan domba betina yang nantinya akan diisolasi sel ovumnya, kemudian nukleusnya akan dirusak. Setelah itu, sel ovum dan sel somatis akan berfusi atau bergabung. Sel yang sudah berfusi tadi nantinya akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio pada bentuk morula akan diimplementasikan atau dimasukkan kembali ke uterus atau rahim si pendonor kedua. Setelah itu, morula tersebut akan tumbuh menjadi janin dan membentuk.
Yang ketiga yaitu hibridoma atau fusi sel. Teknik hibridoma adalah penggabungan dua sel dari organisme berbeda ataupun sama fusi sel sehingga menghasilkan sel tunggal berupa sel hibrid, hibridoma yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Proses penggabungan sel menggunakan tenaga listrik sehingga prosesnya disebut elektrofusi. Berikut gambaran dari proses teknik hibridoma atau fusi. Prosesnya, pertama-tama tikus percobaan nanti akan disuntikan oleh antigen penyakit, di mana antigen tersebut akan mengaktifkan antibodi yang berupa sel limfosit B. Nah, sel limfosit tadi akan berfusi atau bergabung dengan sel tumor. Sel tumor dan sel limfosit ini bergabung banyak diri membentuk sel hibridoma. Setelah itu, sel hibridoma itu akan aktif dan menghasilkan antibodi. Antibodi tersebut akan diisolasi dalam sebuah cawan Petri dan akan menghasilkan produk antibodi monoklonal. Bioteknologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dari bioteknologi konvensional: meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman seperti air susu menjadi yogurt, mentega, keju. Kemudian teknologinya relatif sederhana, menciptakan sumber makanan baru, misalkan dari air kelapa dapat dibuat nata de coco. Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya karena biaya yang digunakan relatif murah. Pengaruh jangka panjang umumnya sudah diketahui karena sistemnya sudah mapan. Kemudian, kekurangan dari bioteknologi konvensional yaitu tidak dapat mengetahui masalah ketidaksesuaian genetik. Kemudian, perbaikan sifat genetik tidak terarah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, memerlukan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan galur baru, tidak dapat mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman misalkan hama. Kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern. Kelebihannya yaitu di bidang pertanian dan peternakan, yaitu mampu menciptakan bibit-bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas, meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman. Pada bidang lingkungan dan pelestarian, yaitu mengatasi masalah pelestarian spesies langka dan hampir punah. Di bidang kesehatan, mampu menciptakan produk obat untuk penyakit. Di bidang industri, mampu menciptakan pemberantas hama secara biologis dan tanaman tahan hama dalam tumbuhnya disisipi gen bakteri, serta di bidang lainnya. Kekurangan dari bioteknologi modern yaitu biaya produksi relatif mahal, memerlukan kecanggihan teknologi, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.